Selamat siang rekan-rekan, para penyuluh, para petani, dan para pengusaha agribisnis yang ada di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Tony Ridwan Fadila sebagai penyuluh pertanian KJF di Kabupaten Mempawah, di mana wilayah binaan saya adalah satu kabupaten, ya kan, dengan binaan khusus yang membina khusus meliputi 3 kecamatan, yaitu Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, dan Mempawah Timur. Pada siang ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang dan berkenalan dengan seorang pengusaha atau petani milenial yang nanti lebih baik lah ya, kita meminta beliau supaya memperkenalkan nama. Saya ingin bertanya, silahkan. Namanya siapa ya Bang ya? Perkenalkan, nama saya biasanya sih sering dipanggil Bang Dadi. Kenapa dipanggil Bang? Karena itu kebiasaan sapaan akrab saya di YouTube biasanya. Oh iya ya. Karena main di YouTube. Oh iya. Uh, Ini lokasi usahanya di mana Bang ini yang kita duduk ini ini? lokasi taman kami ini di Desa Sungai Dungun, tepatnya di Jalan Karya Bakti. Nomornya nggak tahu sih bro, nomor berapa nih, soalnya kiri kanan itu kebun, jadi kita biasanya pakai map. Jadi kalau mau berkunjung di sini, klik aja di map, tulis ID Bougainville, udah pasti sampai di sini. Oh iya. Ini menarik ya, tadi menyebut nama ID Bougainville. Nampaknya ID ini udah terkenal di secara internasional, secara nasional. Bahkan beberapa yang menghubungi beliau pun dari mancanegara ya. Ini secara internasional. Mungkin bisa nanti mengklik ya untuk ID Bougainville. Kita bangga di Kabupaten Mempawah ini ada seorang YouTuber yang sangat dikenal secara nasional, khususnya di antara penggemar tanaman hias Bougainville, ya kan? Oke. Kemudian saya ingin bertanya Bang, sebelum lanjut, boleh nggak memberikan nama nomor WA-nya gitu, bila ada masyarakat yang ingin bertanya? Kalau untuk nama itu, seluruh platform media sosial kita, baik YouTube, Facebook, Instagram, blog, juga marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu namanya ID Bougainville. ID Bougainville, ID Bougainville. WA-nya 0896 9411 4350. Oh iya. Yang saya ingin tanyakan untuk Bang Dadi, dari sekian banyak ragam tanaman hias, kenapa menggeluti atau mengusahakan tanaman hias Bougainville di dalam usahanya? Nah, jadi secara historis dulu ya, Bougainville itu udah mulai populer itu tahun 2000-an. Oh, 2000-an Tahun ya. 2000-an awal itu udah mulai populer, cuma waktu itu yang masih menjalankan bisnis itu orang tua dan keluarga. Oh Nah, iya. artinya Bougainville ini sudah turun-temurun menjadi bisnis keluarga. Nah, dan akses Bougainville khususnya di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Sungai Kunyit ini sangat mudah sekali. Nah, itu alasan paling kuat kenapa saya memilih berfokus pada Bougainville. Jadi tentunya di dalam usaha ini kita memperlihatkan beberapa pendukung ya, mungkin di Kalimantan Barat cocok. Kemudian bahan-bahan untuk medianya pun mudah dicari, mudah diakses. diakses. Tapi yang saya pikir, bagaimana kalau saya lihat begitu banyak variasi-variasi Bougainville yang ada di sini. Bagaimana untuk mendatangkan bibit-bibit Bougainville yang baru, yang mungkin istilahnya belum dikenal masyarakat? Kalau untuk jenis ya, akses Kalimantan Barat dengan Malaysia itu kan dekat tuh. Jadi secara tidak langsung juga terbantu sama masyarakat-masyarakat yang entah menjadi TKW ataupun berlibur ke Malaysia, dan itu biasanya pulang membawa bibit. Nah, itu sangat terbantu karena beberapa jenis langka di Indonesia lainnya di luar Mempawah. Tapi di sini udah lama, dari tahun 2010 ada, yang udah mulai 2006-an itu udah ada, tapi di luar masih dibilang bibit impor. Padahal itu udah lama sekali ada di sini. Dan untuk melengkapi jenis-jenis kita juga impor secara resmi. Maksudnya mendatangkan langsung bibit dari Malaysia, Sarawak tentunya.
Karena bagaimanapun pusat bougainville yang saya perhatikan ya, yang saya analisis itu Sarawak tetap menjadi pusat. Itu tingkat Asia, internasional. Untuk Asia Tenggara sih, saya juga nggak survei ke luar. Kalau keluar itu yang banyak saya lihat itu, kalau peminat ya, pemesan itu banyak dari Rusia. Oh, dari Rusia, Rusia, ya. Brazil. Tentunya kan bougainville itu kan asalnya dari Brazil. Nah, gitu. Kemudian saya ingin menanyakan ya, sebenarnya kalau mengusahakan ini prospeknya bagaimana nih tentang tanaman bougainville? Bougainville ya. Kalau untuk prospek selalu terbuka untuk jenis tanaman apapun, apalagi bougainville ini udah teruji, nggak seperti kemarin sempat booming keladi, puring pernah. Kalau di sini don hati-hati, kalau nggak tahu apa bahasa apa jenis bahasa Indonesianya ya, Iya, termasuk keladi ya Iya, jenis istilahnya. keladi lah gitu. Puring, hati-hati ya, itu kan beberapa jenis tanaman musiman yang populer. Sedangkan bougainville itu dari tahun 2000 awal sampai hari ini kurang lebih 21 tahun itu istilahnya berjalannya itu masih tetap lancar gitu untuk masalah produksi dan Jadi penjualan. stabil ya. Stabil istilahnya. kalau untuk bougainville, karena fans bougainville itu banyak sekali. Entah faktor ini, bougainville ini kan berbentuk batang, jadi makin tua itu makin cakep, pokoknya makin manis sekali loh. Nih seperti yang di belakang ini, ini yang udah belasan tahun nih di belakang ini, habis di purning, siap untuk jadikan bibit. Tadi ketika saya berbicara tentang prospek, boleh menceritakan beberapa jenis bougainville yang harganya barangkali menarik untuk dijual dan banyak sekali istilahnya pemesannya. Di antaranya Kalau sekarang ya yang paling dicari itu kalau untuk di ID Bougainville di toko kami itu Citra Strip. Citra Strip lagi rame-ramenya peminat, cuma sayangnya saya menahan diri untuk impor karena khawatirnya seperti impor sebelum-sebelumnya, impor 2 bulan 3 bulan beredar di Indonesia harganya drop gitu. Jadi saya sekarang lebih menahan diri biar nggak apa-apa, biar pemain misalnya petani lain yang impor dulu gitu, importer lain dulu gitu. oh iya, Citra Strip, Dragon Flame, Citra Batik, citraan itu termasuk populer, Black Maria juga, Vietnam Splash, banyak yang lainnya sih. oh iya. Barangkali kalau seandainya rekan-rekan para petani, para penyuluh atau para peminat bougainville bisa melakukan klik di ID Bougainville untuk melihat jenis-jenis bougainville. Saya ingin bertanya, selama malang melintang di bisnis bougainville, harga tertinggi yang pernah dijual itu berapa? Harga tertinggi saya pernah jual SJ putih. Kalau di Mempawah itu disebut sisik naga, sisik naga, tapi warna putih. Itu termasuk masih langka di Indonesia. Oh iya. Apalagi kalau di Mempawah itu hanya ada 3 pemain. Sekalbar ini mungkin hanya ada 3 orang yang memiliki jenis itu. Oh iya. Nah, jadi itu saya jual panjang kurang lebih sejengkal itu 30 cm. Entres loh, bukan bibit yang sudah berakar. Oh iya. Entres potongan. Cutting itu saya jual 550.000 potongan. 550.000 itu. Nah, kalau yang kemarin yang sempat jual yang berakar itu awal-awal Januari 2021 itu saya jual 2.350.000. 2.300.000 dalam bentuk udah ada daun dengan bunga? Belum berbunga. Belum itu berbunga, kondisinya ya? Kurang lebih 30 cm, 35 cm. Oh, 30 cm. Itu paling mahal yang pernah saya jual. Dan yang paling kecil. Jadi saya pun agak bingung nih dengan tertarik nih ya, bukan lagi bingung istilahnya ini, tertarik ya. Kok di Kabupaten Mempawah ada seorang pemuda, mungkin seorang pengusaha muda atau katakanlah seorang petani milenial yang bergerak di bidang agribisnis bougainville. Jadi saya agak tertarik nih, sampai bertahun-tahun berusaha seperti ini, malah melakukan promosi, melakukan edukasi kepada masyarakat melalui ID Bougainville ya. Di YouTube ya, dan Instagram yang lain lah. Jadi saya ingin bertanya, omsetnya itu berapa dari hasil usaha ini? Bang Dadi ingin mohon maaf ya, ini agak pribadi sedikit, tapi saya yakin audiens para pendengar itu perlu tahu gitu ya. Berapalah per bulan perendah atau yang tertinggi yang pernah Bang omset untuk omset bruto lah ya. Omset kotor itu rata-rata di kisaran
22 sampai 38 juta per bulan. Wow, menarik, luar biasa ya kan. Sampai kurang lebih Kalau udah segitu. omset gitu, saya ingin bertanya, barangkali ada kali tetangga-tetangga, teman-teman yang Bang Dadi tarik untuk kerja di sini? Berapa Kalau orang?